Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada ujian akhir semester dalam mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Jadi pada ujian akhir semester ini terdapat 12 soal, dan saya akan membahas satu persatu dari soal yang pertama, yaitu dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak, cis atau trans, dalam isomerisasi asam maleat atau dan fumarat. Jadi susunan atom-atom dalam ruang dari suatu molekul seringkali sangat menentukan sifat molekul tersebut. Sebagai contoh, sifat-sifat yang ditunjukkan oleh asam maleat dan asam fumarat, masing-masing sebagai isomer cis dan trans dari asam butendioat. Dalam sistem kesetimbangan yang lebih banyak ada adalah sistem trans, dan isomer ini merupakan isomer yang lebih stabil. Untuk strukturnya bisa dilihat pada slide. Pertanyaan selanjutnya, kencur adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean dan banyak digunakan dalam bahan baku obat tradisional atau jamu, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil p-metoksisinamat atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi, serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi apa yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk cara isolasi dan identifikasi EPMS adalah dengan melakukan uji gugus fungsi. Gugus fungsi yang diuji yaitu ada yang pertama, uji gugus aromatis, yang mana cara ini dilakukan dengan pemanasan atau memanaskan kristal di atas pembakar spiritus. Jika selama pemanasan menimbulkan asap, maka uji ini positif terhadap gugus aromatis atau benzena. Uji yang selanjutnya itu ada uji ester. Dalam percobaan ini, kristal dilarutkan dalam larutan hidroksilamin, hidroklorida dalam metanol. Kemudian ditambahkan KOH sampai bersifat basa. Sifat basa ini diuji dengan menggunakan lakmus merah, di mana lakmus merah langsung berubah menjadi berwarna biru ketika dicelupkan dalam larutan. Hal ini menandakan larutan lebih bersifat basa. Kemudian dipanaskan, setelah itu didinginkan, kemudian ditambahkan dengan larutan FeCl3, sehingga larutan menjadi berwarna oranye. Yang terakhir adalah ditambahkan dengan larutan HCl. Nah, ketika ditambahkan dengan larutan HCl, larutan akan berubah menjadi warna merah muda. Hal ini yang akan menunjukkan uji positif terhadap ester. Yang ketiga itu ada uji ketidakjenuhan, yang mana uji ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada tes Bayer, yang mana terlebih dahulu kristal akan dilarutkan dalam air, lalu ditambahkan dengan larutan Bayer yang dapat diamati adalah warna larutan menjadi semakin memudar. Hal ini menunjukkan bahwa sampel memang terbukti mengandung ikatan tidak jenuh berupa ikatan akap 2. Tes yang kedua itu bisa dengan tes bromin, yang mana ketika larutan sampel diteteskan larutan Br2 5%, maka warna larutan akan memudar. Hal ini menunjukkan uji positif sampel terhadap larutan bromin. Atau dengan kata lain, sampel memang mengandung ikatan tak jenuh. Nah, apabila semua uji ini sudah positif, maka untuk lebih meyakinkan bisa dilakukan dengan uji titik leleh. Rumus struktur senyawa EPMS dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, berikut adalah salah satu contoh sintesis suatu senyawa organik. Tuliskan yang pertama jenis reaksinya, yang kedua mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Untuk jenis reaksinya adalah reaksi kondensasi aldol. Lalu untuk mekanisme reaksinya, yang pertama pembentukan enolat dari senyawa aldehida di mana OH- akan menyerang hidrogen alfa. Kemudian hidrogen akan pergi tanpa membawa pasangan elektron dan membentuk H2O. Sehingga C hidrogen alfa akan bersifat negatif karena kehilangan satu hidrogen alfa. Dan terbentuklah ion enolat. Ion enolat akan mengalami resonansi karena mencari posisi yang lebih stabil. Selanjutnya, enolat akan menyerang aldehid yang lain, di mana dalam tahap ini terjadi proses adisi, yaitu penambahan senyawa kecil atau lebih untuk membentuk senyawa yang lebih besar tanpa menghilangkan senyawa lainnya, dan terbentuklah ion alkoksida yang bermuatan negatif. Dalam tahap ini, ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dalam air.
di mana ion alkoksida tersebut akan menyerang H atau protonasi, kemudian terbentuk suatu produk yaitu aldol. Suatu aldol dapat mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam produk berkonjugasi dengan gugus karbonilnya, di mana dalam katalis basa dengan air, gugus pergi OH merupakan gugus pergi yang tidak baik. Pertanyaan yang keempat, berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Pertanyaannya, yang pertama, sebutkan jenis reaksinya, yang kedua, jelaskan mekanisme reaksinya, dan yang terakhir, jelaskan katalis yang digunakan. Jenis reaksinya adalah reaksi pembentukan siklohexana dari sikloheksanol. Mekanismenya, pasangan elektron yang terdapat pada atom O gugus hidroksi menyerang H+ yang berasal dari ionisasi asam fosfat. Penyerangan ini akan menyebabkan terbentuknya atom O yang bermuatan positif yang mengikat dua atom H. Kemudian selanjutnya adalah pelepasan molekul H2O sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium sekunder. Muatan positif ini nantinya akan dinetralkan dengan pelepasan proton atau H+, di mana H ini berasal dari karbon beta, sehingga lepas menjadi H+, dan rantai tunggal berubah menjadi rantai ikatan rangkap 2, atau sikloheksana. Berdasarkan mekanisme ini, dapat dikatakan bahwa H+ bersifat sebagai katalis, karena di akhir setelah produk berupa sikloheksana terbentuk akan dilepaskan H+ kembali. Dalam reaksi ini akan terbentuk sikloheksana dan air. Katalis yang digunakan adalah asam fosfat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, jelaskan reaksi berikut dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehida tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi tersebut merupakan reaksi Cannizzaro dari benzaldehida. Suatu aldehida tanpa hidrogen alfa dipanasi dengan larutan hidroksida pekat. Lalu akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi di mana separuh aldehida teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuhnya yang lain akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Reaksi Cannizzaro ini diawali oleh serangan OH- pada karbon-karbonil yang disusul dengan suatu serah terima hidrida. Mula-mula, suatu benzaldehida diserang oleh OH- dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Karena anion tersebut tidak stabil, kemudian terjadi perpindahan pasangan elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karboksil yang lebih stabil. Akibatnya, atom H atau proton berpindah ke atom C karbonil dari suatu benzaldehida yang lain dan terbentuk suatu struktur intermediate, yaitu asam benzoat dan ion enolat. Anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke dalam atom karbon-karbonil di dalam molekul aldehida yang lain. Setelah itu terjadi perpindahan proton untuk menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan benzil alkohol terlarut dalam eter. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 6. Etanol merupakan senyawa organik yang berasal dari pengubahan glukosa. Untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, mana yang lebih efisien mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai. Mengapa demikian? Pada slide sudah tertera gambar alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang sudah benar. Destilasi merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan atas perbedaan kecepatan dan kemudahan penguap. Untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan suhu lingkungan yang lebih panas. Maka dari itu, mendestilasi larutan di tepi pantai akan lebih efektif dibandingkan mendestilasi di pegunungan. Hal ini karena suhu pantai lebih relatif tinggi, sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi menjadi lebih cepat. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7, suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan tersebut berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda harus lakukan di laboratorium, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat.
Senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan juga mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen. Untuk mendeteksi unsur yang terkandung tersebut diperlukan reaksi khusus. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksinya, nitrogen, belerang, dan halogen ada penambahan logam natrium. Namun kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Jadi kelebihan logam natrium harus diusir dengan etanol untuk meminimalisir adanya kandungan natrium di dalam larutan. Jika logam natrium masih terdapat dalam larutan, maka akan timbul ledakan pada saat pemecahan tabung reaksi yang berisi natrium di dalam air suling. Hal ini dikarenakan natrium merupakan logam yang sangat reaktif. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan harus dilarutkan dalam larutan NH4OH yang berlebih. Apa fungsi dari NH4OH? Jadi ketika ditetesi dengan larutan NH4OH, endapan putih melarut atau dengan kata lain NH4OH digunakan untuk melarutkan endapan putih. Jika terbentuk endapan putih, maka mengindikasikan adanya unsur halogen pada senyawa yang diuji. Dengan persamaan reaksinya, yaitu C6H9ClN2 direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan endapan putih, yaitu AgCl. Dan juga AgCl direaksikan dengan 2NH4OH menghasilkan AgNH3 2 kali Cl dan 2H2O. Selanjutnya pertanyaan nomor 10, selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Jadi selain dengan menggunakan uji asap, senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis dengan menggunakan reaksi Grignard. Pertanyaan nomor 11, jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Metode yang dapat digunakan dalam mengisolasi minyak atsiri dari bunga kenanga adalah dengan menggunakan metode destilasi uap. Caranya yaitu bunga kenanga yang segar ditimbang sebanyak 2 kg, kemudian ditempatkan dalam katel destilasi dan ditutup rapat. Seperangkat alat destilasi dirangkai dengan penghasil uap bertekanan tinggi, kemudian dilakukan destilasi uap selama 8 jam. Minyak atsiri bunga kenanga yang didapatkan kemudian dibebaskan dari sisa air dengan menggunakan magnesium sulfat monohidrat. Kemudian dialiri gas nitrogen atau N2 dan disimpan dalam botol vial tertutup dalam lemari pendingin. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Jadi untuk mengisolasi kafein dari kopi digunakan teknik ekstraksi dengan reflux. Yang mana langkah-langkahnya yang pertama, panaskan selama 25 menit campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml aquades dalam labu dasar bulat yang dilengkapi dengan pendingin reflux. Lalu saring campuran panas menggunakan corong Buchner. Selanjutnya tambahkan larutan timbal asetat, yaitu dengan 3 gram timbal asetat dalam 27 ml aquades, tetes demi tetes ke dalam hasil saringan. Dinginkan campuran tersebut, lalu saring kembali dengan corong Buchner. Selanjutnya ekstraksi kafein dalam hasil saringan dengan menggunakan kloroform 3 kali sebanyak 25 ml. Dan yang terakhir, tempatkan lapisan kloroform dalam cawan penguap, lalu uapkan kloroformnya dan lanjutkan dengan proses rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan petroleum ether atau disublimasi. Sekian presentasi saya mengenai jawaban dalam ujian akhir semester mata kuliah praktikum kimia organik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.